Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Andai ia punya keberanian untuk mengatakan itu di depan Cantika, mungkin sedikit mengurangi rasa sesak dalam dadanya menahan rasa cinta yang sudah cukup lama tumbuh dan bersemi dalam hatinya. Hanya saja ia belum cukup berani untuk itu. Masih terlalu dini membicarakan tentang perasaan. Luka di hati Cantika juga belum mengering. Biarlah menunggu waktu yang tepat saja. Yang jelas ia hanya bisa bergumam dalam hati, tanpa berani berkata jujur. Degup jantung Cantika mulai tak beraturan mendapat perlakuan manis darinya. Sampai tak kuasa berlama-lama menatap wajahnya. Cantika, saya bermimpi suatu saat bisa menikahi wanita yang saya cintai dan hidup bahagia dengannya, sahutnya, semakin dalam menatap wajah wanita itu. Perasaan Cantika semakin tak menentu. Apa yang dilakukannya menjadi serba salah. Tika doakan ya, Om. Hanya itu yang keluar dari mulutnya. Setelah beberapa saat mencari jawaban yang tepat, Samir memiliki karismatik yang tinggi. Aura kelembutannya nampak jelas dari cara memperlakukan dirinya. Sudah bisa dipastikan lelaki seperti Samir sulit ditemui di zaman sekarang ini. Karenanya Cantika berharap bisa mendapatkan laki-laki seperti yang ada di hadapannya sekarang. Yang akan menyayanginya, menerima dirinya apa adanya, dan yang paling penting bisa menerima anaknya dengan baik. Makasih, ya. Sambut Samir tersenyum manis. Kita masuk ke dalam, ajak Samir, tetapi Cantika menolaknya. Om, Tika ingin pulang. Tika pengen istirahat. Enggak apa kan, kalau kita pergi sekarang? Ucapnya sungkan. Ya udah kita pulang. Ya. Balas Samir mengajaknya ke mobil. Untuk pertama kalinya setelah kejadian di rumah kontrakan itu mereka bertemu. Nathan dan Andira mengobrolkan rencana pernikahan mereka yang akan digelar mewah di hotel milik Samir. Tak ada yang tahu kalau Samir menjadi pemilik hotel itu. Sengaja dirahasiakan dari semua. Maafin aku ya, udah berbuat buruk sama kamu, ucap Nathan, sengaja membaik-baiki calon istrinya, agar semua tujuannya bisa terwujud. Perasaan Andira masih sama pada lelaki yang ada di sebelahnya itu. Walaupun sudah banyak kesakitan yang ia terima dari laki-laki itu, Andira sudah salah menduga kalau awalnya tujuan mengenal Nathan dari dekat hanya untuk menutupi kehamilannya. Ternyata dia terjebak sendiri dalam pesona calon suaminya sampai sulit melepaskannya. Aku yang seharusnya minta maaf sama kamu, Yang. Karena aku punya niat memanfaatkan kamu, ujar Andira, wajahnya menyesal. Tapi jangan kamu ulangi lagi ya, kesalahan kamu itu. Papi gak akan kasih ampun buat kamu. Diraihnya pergelangan tangan Andira, dikecupnya punggung tangan wanita itu oleh Nathan, menunjukkan penyesalannya. Sudah pernah menyakiti calon istrinya. Setelah ini akan aku pastikan, kamu akan menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Makasih ya, Yang. Keduanya saling melepas senyum manis, saling menatap penuh makna, saling menunjukkan kemesraan di depan orang banyak. Sementara Samir sedang disibukkan dengan urusan pekerjaan dan persiapan pernikahan putrinya. Pesta itu akan digelar mewah. Tujuannya hanya ingin memberikan pelajaran pada laki-laki yang sudah menodai putrinya dan tidak mau bertanggung jawab. Ting! Satu pesan, memaksanya untuk mengecek handphone miliknya. Di tengah kesibukannya belakangan ini, ada yang membuatnya lebih bersemangat lagi. Chat dari Cantika yang mengingatkan untuk makan. Senyum mereka hiasi bibirnya, usai membaca pesan dari perempuan itu. Matanya berbinar bahagia, seperti mendapatkan berlian satu karung. Hai Tika. Sapanya, tak kuasa untuk tidak melakukan sambungan telepon lewat video call. Maaf ya Om, udah ganggu Om Samir. Tika cuma gak mau Om sakit, ucap Cantika sebelum membalas sapanya tadi. Makasih ya, perhatiannya. Alis Samir bergerak naik turun, seraya mulutnya tersenyum juga pipinya bersemu. Yang ada membuat orang yang melihatnya jadi salting. Kamu udah makan kan? Alhamdulillah Om, Tika udah makan. Oh iya Om, kayaknya mulai sekarang Tika akan cari kerjaan deh. Mendengar itu, sambungan telepon Samir matikan.
Segera lelaki itu keluar dari ruangannya meminta asistennya untuk melanjutkan pekerjaan yang tinggal sedikit lagi. Setelah ini, kamu temui Akesh Kumala buat urus wedding Andila dan calonnya ya? Saya nggak sempat. Ditanya pada sang asisten. Baik, Pak. Sedang banyak proyek yang digarap dalam waktu beberapa hari belakangan ini. Tepatnya setelah kedatangan Cantika ke kehidupannya, perusahaannya sedang mendapatkan banjir proyek, salah satunya dari perusahaan asing yang minta dibuatkan iklan produknya di Indonesia ini, tentu saja dengan imbalan yang fantastis. Satu persatu proyek sedang ia rampungkan, mengejar target bulan baru. Samir punya target 4 bulan ke depan. Tepatnya sebelum Cantika melahirkan bayinya, dia akan melamar dan menikahi wanita itu. Apalagi saat ini Cantika menunjukkan signal-signal positif, membuatnya yakin kalau cintanya tak lagi bertepuk sebelah tangan. Di tengah perjalanan hujan turun, kilat dan petir menyambar apapun yang nampak. Samir memelankan laju kendaraannya, jalanan licin terkena air dari langit. Banyak pohon tumbang di tengah-tengah jalan, sehingga akses untuk keluar masuk terpaksa dihentikan. Syukurlah sudah sampai dengan selamat. Gumamnya, lega, melihat mobilnya sudah terparkir di depan rumah. Ia turun, berlari menuju ke teras. Tangannya untuk melindungi kepalanya agar tidak basah terkena air. Bik Lastri, panggilnya, berharap wanita itu segera datang. Tuan, sahut wanita itu begitu pintu terbuka. Silakan masuk, Tuan. Mbak Cantika lagi di dapur, masak buat camilan. Ai Cinggih. Hidungnya terasa mampet, kepalanya tiba-tiba nyeri, sampai beberapa kali ia bersin-bersin. Dan itu didengar oleh Cantika yang sudah menyusulnya di ruang tamu. Om, masuk. Cantika buatin wedang jahe, biar tubuhnya hangat. Samir menyisir rambutnya yang basah terkena sedikit air hujan. Jas dan celananya juga basah. Deres banget hujannya. Banyak pohon tumbang di tengah jalan. Tanggapnya, memilih menunggu di ruang tengah. Tapi Tuan basah, ganti baju dulu. Tuan, saran Lastri, melihat bajunya yang lembab. Enggak usah, Dik. Entar juga kering kok. Tolak Samir. Cantika datang lagi dari dapur membawa minuman itu. Ini Om, buruan diminum. Makasih ya, Tik. Wedang jahe buatan Cantika sedikit menghangatkan tubuhnya. Apalagi melihat wanita itu dalam keadaan baik-baik saja, semakin membuat dirinya menghangat. Sambil menikmati minuman itu, tak henti matanya memandangi keanggunan wanita cantik, berambut pirang yang duduk tepat di sebelahnya. Aura Cantika semakin kelihatan. Sedap untuk dipandang mata. Om ngapain kesini? Cantika membuka percakapan lebih dulu. Tak tega melihat Samir harus bolak-balik ke rumah itu. Apalagi dia tahu, saat ini banyak sekali kerjaan yang harus diurus. Samir meletakkan cangkir bekas minuman itu, kemudian menangkup kedua bahunya. Om, kesini gara-gara kamu. Kedua alis Cantika mengkerut. Kamu bilang ke Om tadi, mau cari kerja. Untuk apa, Cantika? Samir mulai menaikkan nada bicaranya. Ini. Setelah itu memberikan sebuah kartu debit untuk perempuan itu. Di sini ada sejumlah uang buat memenuhi kebutuhan kamu. Ya jumlahnya memang gak banyak, tapi Om akan kirim setiap bulannya. Cantika hanya memandangi sekeping kartu yang masih ada di tangannya, tanpa ada niatan untuk mengambilnya. Kamu ambil kartu ini, Cantika, karena kamu tanggung jawab Om. Sekarang, Om, enggak perlu melakukan ini. Cantika mendorong tangannya, menolak apa yang ia berikan. Cantika enggak mau merepotkan Om lagi. Siapa yang repot? Sih. Om, tolong hargai keputusan Cantika ini. Ujar Cantika, membuang pandangannya ke samping. Tolong hargai pemberian saya ini, Cantika. Saya nggak ada maksud apa-apa. Kamu anggap saja ini sebagai wujud tanggung jawab saya. Karena Andira sudah menghancurkan semuanya. Nggak perlu, Om. Ini bukan kesalahan Om. Tidak perlu Om Samir menanggungnya. Ucapnya kekeh menolak pemberian Samir. Ya sudah, kalau kamu nggak mau menerima ini karena Andira, terima ini sebagai bentuk perasaan saya ke kamu, Cantika. Karena saya mencintaimu, saya ingin menikahimu.